Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis Reviews episode ke-26. Kali ini gue akan bahas mengenai prediksi saham KF dan INAF setelah naik lebih dari 100% dalam seminggu. Ini edisi untuk tanggal 25 Juli tahun 2020. Langsung aja kita ke teknikal KF dan INAF. Nah, ini adalah chart dari KF di mana kalau kita perhatikan selama seminggu lalu itu sahamnya naik lebih dari 100%, dan pada penutupan Jumat yang lalu ini nampaknya membentuk suatu tanda bahwa nampaknya penguatannya mulai berakhir dan meninggalkan lubang atau gap up di kisaran harga antara 2.500 sampai dengan di 2.000. Ini jauh sekali gap up-nya, dan kemungkinan besar itu di masa depan akan ditutup, dan nampaknya akan sebentar lagi ya, mengingat stokastiknya juga sudah ada di overbought, dan nampaknya ini akan koreksi ke depannya. Dan kalau kita lihat penguatan KF kemarin itu sebenarnya sudah menyamai level pada saat tahun 2019 yang lalu, yakni di kisaran di bulan April dan Juni. Jadi, dan ini nampaknya sebuah resisten. Coba kita pindah ke chart weekly-nya dan monthly, coba kita lihat. Dan ya, tampaknya ini adalah sebuah resistennya dia, di mana kalau kita lihat di 2016 itu ada resisten di kisaran 3.400, dan kemarin itu high-nya si KF adalah 3.330. Ini juga di tahun 2017 itu 3.400, jadi sudah mau mencapai resistennya, dan kemungkinan besar KF di minggu depan itu akan mengalami koreksi, kemungkinan besar seperti itu prediksinya apabila kita based on technical ya, chart-nya. Dan kalau kita tanyakan lagi seberapa besar sih koreksi dari KF ini untuk minggu depan? Kalau berdasarkan chart yang kita tampilkan di sini, kemungkinan besar si KF ini bisa bergerak di 2.500 ke bawah. Kalau kita lihat di sini chart KF kan penutupannya di 2.740. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan ke 2.700 dulu, kemudian 2.650, terus turun sampai 2.500-an. Dan di sini kemungkinan akan bisa berhenti. Nah, ini juga ada resisten di sini, bisa berhenti di sini di kisaran harga 2.200-an, atau melanjutkan pelemahannya sampai turun lagi lebih ke bawah. Tapi dengan batas auto rejection bawah yang hanya 7%, kemungkinan besar saham KF dan INAF ini turunnya tidak akan lebih dalam, at least dalam beberapa hari ke depan. Kalaupun mau diturunkan sampai batas auto reject bawah, yakni maksimalnya kan hanya 7% ya. Kalau kita lihat 2740 itu dikurangin dengan 7%, itu kira-kira di 2.500-an. Ya, at least kalau misalnya dia turun ke level 2.500-an, besoknya lagi turun ke 2.400-an. Dan nggak mungkin terus-terusan auto reject bawah ya, karena pasti akan dibikin naik turun seperti pada hari Jumat yang lalu. Ini volatile sangat-sangat tinggi sekali, di mana sampai dari 2.700 sampai naik ke 3.330, kemudian diturunin lagi sampai 2.740. Ya, inilah resikonya apabila kita bertransaksi di saham dengan volatilitas yang sangat tinggi. Saham KF ini nggak disarankan sama sekali bagi kalian yang baru berinvestasi di pasar modal, khususnya baru yang buka rekening di Januari, di Februari, bahkan baru masuk pasar modal atau saham di bulan Juli ini. Saya nggak menyarankan saham KF ini untuk kalian beli untuk kedepannya, karena ini volatilitasnya sangat tinggi. Masih banyak saham-saham lain yang kinerjanya bagus, cara tidak volatilitas tidak terlalu tinggi, dan bisa dinikmati secara dividennya. Dan KF INAF setahu saya nggak rutin bagi dividen, setahu saya ya, koreksi kalau saya salah. Jadi untuk KF sendiri prediksinya mungkin di kisaran minggu depan mungkinan di 2.500-an sampai di 2.260-an untuk KF di minggu depan koreksinya. Kemudian bagaimana dengan INAF? Nah, INAF sendiri kalau kita lihat polanya juga hampir sama dengan KF, di mana stokastiknya juga sudah overbought. Ini kemungkinan akan koreksi dan meninggalkan lubang gap up
Ini di kisaran harga 2.100 sampai dengan di 1.900-an gap-nya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, oh ya ini, nah tampaknya resistannya di situ ya. Bentar, resistannya itu kisaran di 2.900-an kalau kita lihat, di mana kemarin itu enough sampai highest-nya 2.930 highest-nya dia. Dan itu level terakhirnya di bulan itu kisaran di bulan Juni tahun 2019 yang lalu itu di situ harganya. Jadi kalau kalian masih punya enough itu bisa coba dilepas secara perlahan sih ya. Mengingat saat ini enough lumayan tinggi juga naik naik sekitar dari hari Senin ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 hari berturut-turut naik, dan kalau koreksi pun itu suatu hal yang wajar karena naiknya pun sampai 100% lebih, dan untuk koreksi itu suatu hal yang wajar. Sama dengan KF Enough. Jadi untuk KF sendiri prediksi gue pribadi ini kemungkinan Enough akan bergerak di kisaran harga 2.500 sampai dengan di 2.300-an kalau gue lihat di sini. Dan bagi kalian yang belum punya, sabar dulu, jangan masuk dulu. Kita tunggu sampai si Enough KF ini sideways kembali. Kalau kita lihat berdasarkan trennya, biasanya Enough itu atau KF itu dia naik secara signifikan berapa hari berturut-turut, kemudian mengalami sideways yang cukup panjang. Kalau kita lihat di sini terakhir dia Maret, kemudian sideways panjang hampir 3 bulan atau 4 bulan sideways-nya, kemudian baru naik lagi secara signifikan. Kalau kita kembali ke KF, KF juga sama, dari Maret terakhir sideways panjang sekali hampir 4 bulan, kemudian baru naik kembali. Jadi kalau kalian yang sudah punya KF dan Enough, saran gue pribadi bisa direalisasikan dulu keuntungannya, profitnya, dan kalian bisa coba dulu perhatikan lagi saham KF apakah sideways-nya akan panjang atau hanya beberapa hari aja, beberapa hari saja kemudian lanjut naik lagi. Ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinan yang pertama sesuai dengan pattern-nya dia akan koreksi kemudian sideways panjang kemudian baru akan naik lagi ke beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Dan untuk prediksi dari KF dan Enough dan bagaimana dengan IISG, kalau kita lihat di IISG saat ini sudah mencapai di level kemarin tertinggi itu di 5145 ya, atau sorry 5163 untuk high resistennya, dan ini juga stokastiknya juga sudah overbought, kemungkinan juga akan mengalami koreksi untuk ISG. Tapi menurut gue pribadi koreksinya nggak jauh-jauh dari 5.000 sampai 4.900, 4.900-an, 4.896 something, nggak akan jauh-jauh dari situ. Karena saat ini ISG sudah memasuki fase uptrend, meskipun uptrendnya tahap-tahap ya, nggak signifikan kayak dari periode Mei sampai Juni, itu nggak akan terjadi hal yang seperti itu lagi. Kita lihat dari Juli ini naiknya pelan-pelan, nggak signifikan. Dan itu sebenarnya cukup sehat ya kenaikannya seperti itu daripada naiknya secara seperti ini ya, naik gila-gilaan, kemudian siklusnya panjang. Lebih bagus IHSG naiknya seperti ini. Kalau untuk minggu depan, gue pribadi kemungkinan IHSG masih bisa koreksi, tapi koreksinya nggak jauh-jauh dari 5.000 sampai 4.900. Nah, ngomong-ngomong soal IHSG dan saham KF, bagaimana dengan perkembangan portofolio pribadi gue? Oke, kita lihat perkembangan investasi pribadi gue, di mana di sini ada kinerja yang cukup lumayan di minggu lalu, di mana portofolio gue naik 4,85% dan ISG hanya naik 0,03% karena kehajar di hari Jumat ya. Kalau hari Jumatnya nggak turun signifikan kemarin, itu ISG bisa naik sekitar 1%-an lebih. Dan monthly sampai tanggal 23 kemarin, 24 ya, itu 5,9%, di ISG naiknya 2,35%. Ya to date, portofolio gue masih minus 11,8%, dan ISG minus 19,34%.
Dan sejak tanggal 18 November 2019, portofolio gue minus 10% dan ISG minus 17%. Dan saham-saham apa aja yang gue milikin saat ini? Gue punya SMBR, ada Malindo Fit. SMBR tuh Semen Batu Raja, ada Malindo Fitmel, ada PT Bukit Asam, ada saham Bank BRI, dan United Tractors. Dan kok bisa naik signifikan sih? Padahal kan sahamnya nggak begitu ini ya, paling cuma main sama SMBR aja yang naik signifikan. Soalnya waktu pada saat minggu lalu itu gue sempat beli saham KF, gue sempat nikmatin auto reject 2 kali ya. Nggak, yang pas hari keduanya gue nggak nikmatin auto reject, cuma naik pada saat 21%-an langsung gue jual, karena gue pikir ya kenaikannya berhenti. Nggak taunya si KF masih naik terus sampai hari Jumat kemarin tuh masih naik, dan ya it's okay lah bagi yang punya, dan untung ya disyukurin alhamdulillah. Bagi yang belum punya ya nanti aja tuh, tinggal kita tunggu sideways-nya nanti. Untuk komposisi sahamnya sekarang 88,4% dari total dana yang gue punya, dan kasnya 11,6%. Ini udah agak lebih banyak lagi kasnya. Waktu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kas gue hanya 0,4%, sekarang 11,6%. Jadi pada saat ISG naik kemarin, gue jual-jualin dulu barang-barang yang punya, dan portofolionya ganti lagi weighted-nya. Ini juga kemungkinan dalam seminggu ini kalau misalnya ada perubahan signifikan, kemungkinan portofolio juga akan berubah lagi, kecuali kalau misalnya nggak ada perubahan signifikan, ya portofolio tetap 5 terbesarnya tetap ini. Ya, portofolio isinya nggak 5 saham ini aja, ada saham-saham yang lain juga. Jadi ini 5 saham yang terbesar. Jadi ya gue harapkan kalau misal pun ISG minggu depan itu akan mengalami koreksi, ya mudah-mudahan koreksinya nggak terlalu dalam ya. Di kisaran 5.000 sampai 4.900-an aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi kita semua masih bisa bernafas agak lebih panjang untuk ISG ke depannya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Jangan lupa untuk subscribe dan like akun YouTube Rakyat Kapitalis. Rakyat Kapitalis punya Twitter, jangan lupa follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Gue Farhan, pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode Rakyat Kapitalis Reveals yang akan datang. Bye-bye.